Capung pertama kali mulai terbang di sekitar kolam rawa-rawa dan badan air lainnya lebih dari 350 juta tahun yang lalu. Serangga prasejarah ini adalah anggota keluarga Odonata, yang mencakup lalat damsel dan serangga sepupu lain yang berkerabat dekat. Ada lebih dari 3.000 spesies capung yang diketahui ada di hampir setiap benua. Di sini, kita akan melihat 7 fakta menakjubkan tentang capung yang mungkin belum Anda ketahui. Pertama, damselflies dan capung. Capung dan damselfli adalah 2 spesies utama dalam keluarga serangga Odonata. Kebanyakan orang akan membingungkan keduanya pada pandangan pertama karena mereka memiliki penampilan keseluruhan yang sangat mirip. Sayap mereka memegang kunci untuk mengidentifikasi mereka. Seekor capung memiliki 4 sayap, sedangkan damselflies hanya memiliki 2 sayap. Ketika capung tidur, sayapnya melebar secara horizontal, sedangkan damself menyelipkan sayapnya ke tubuh mereka. Mata mereka adalah tanda lain. Mata semua damselflies terpisah, sedangkan mata sebagian besar capung menyatu. Kedua capung mendahului dinosaurus. Jika Anda melakukan perjalanan kembali sekitar 300 juta tahun, kemungkinan besar Anda akan menemukan nenek moyang capung, Meganisoptera, kadang-kadang disebut sebagai Griffinflies. Selama era Paleozoikum, kerabat capung yang telah lama punah ini hidup dari 323 juta hingga 250 juta tahun yang lalu. Sebagian besar Griffinflies berukuran hampir sama dengan kerabat modern mereka. Namun, jika Anda menemukan spesies yang disebut Megatipus, kemungkinan besar itu akan menakuti Anda. Petunjuknya ada pada namanya, karena Megatipus tumbuh dengan proporsi yang sangat besar, dengan lebar sayap hingga 28 inci, 70 cm. Ketiga capung dapat ditemukan di seluruh dunia. Capung dari berbagai spesies dapat ditemukan di hampir setiap bagian dunia. Mayoritas dari mereka cenderung tinggal di satu area tertentu, tetapi ada beberapa yang lebih luas. Kaisar Anas, misalnya, dapat ditemukan di seluruh Amerika, dari ujung paling selatan Argentina sampai ke Newfoundland, Kanada. Capung globe skimmer, di sisi lain, dapat ditemukan di daerah yang lebih hangat di setiap benua kecuali Antartika. Keempat, larva capung ditemukan di bawah air. Nimfa adalah istilah biologis untuk serangga invertebrata selama proses metamorfosis. Belalang, jangkrik, dan capung adalah contoh serangga tersebut. Namun, mengacu pada larva capung sebagai nimfa sangat tepat. Nimfa adalah jenis roh yang ditemukan di sungai, dan badan air lainnya dalam mitologi. Nimfa capung, seperti rekan mitologis mereka, hidup di bawah air. Capung dewasa bertelur di jaringan tanaman air atau di permukaan air. Nimfa menghabiskan beberapa tahun di bawah air setelah menetas dari telurnya, memakan invertebrata lain, berudu, dan bahkan ikan kecil. Kelima, capung memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Jika Anda pernah menghabiskan hari dengan malas di tepi danau, Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Kemampuan terbang capung begitu hebat sehingga mereka dikenal bermigrasi melintasi lautan. Mereka dapat bergerak ke segala arah bahkan mundur dan dapat mengubah arah dalam sekejap, hampir berputar di tempat. Sayap mereka begitu kuat sehingga mereka tercatat terbang dengan kecepatan berkisar antara 36 hingga 54 km per jam. Spesies Australia yang dikenal sebagai Darner raksasa selatan telah dilaporkan mencapai kecepatan hingga 60 mph, 97 km per jam. Laporan-laporan ini diyakini tidak benar karena kecepatannya belum tercatat sejak 1917. Keenam, capung memiliki kontrol independen atas keempat sayapnya. Sayap capung adalah salah satu alasan utama mereka begitu pandai terbang. Mereka dapat mengepakkan semua sayapnya secara mandiri, memungkinkan mereka terbang dengan 4 cara berbeda. Capung dapat melayang-layang seperti helikopter, terbang sepelan anak panah atau secepat anak panah, dan bahkan mengubah arah pada peniti dengan mengepakkan keempat sayapnya secara serempak. Mereka juga bisa terbang bebas, dengan beberapa betina meluncur di belakang jantan saat kawin di udara. Ketujuh, capung adalah salah satu pemburu paling efektif di planet ini. Capung dewasa adalah predator, hampir seluruhnya memakan serangga lain seperti nyamuk, lalat, dan nengat, serta capung yang lebih kecil. Mereka menangkap mangsanya dengan kaki mereka saat terbang karena kecepatan dan kelincahan mereka. Efisiensi berburu capung adalah salah satu karakteristik mereka yang paling luar biasa, karena mereka dapat menangkap hingga 95% dari semua mangsa yang mereka pilih untuk diburu. Ketika mereka menangkap sesuatu, mereka melumpuhkannya dengan menggigit bagian atas kepalanya. Mereka kemudian biasanya bertengger di suatu tempat dan makan di tempat, tetapi mereka juga bisa makan sambil bergerak. Rahang mereka sangat kuat, dan mereka melakukannya dengan cepat.
Sekian video dari Sinaseer tentang 7 keunikan capung. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian.